Manajer Timnas U20 ungkap alasan Welber Jardim absen. Manajer Timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki mengungkapkan alasan sebenarnya soal Welber Jardim. Keputusan keluarga jadi latar belakang. Welber masuk daftar panggil 30 pemain untuk pemusatan latihan atau TC Timnas U20 menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sang pemain tidak kunjung datang sampai batas akhir pendaftaran pemain, sehingga akhirnya tidak masuk ke dalam skuad final berkekuatan 23 orang. Sebenarnya Indra Safri selaku pelatih kepala masih menunggu Welber sampai Minggu 22 September 2024. Tapi karena tidak datang juga, ia memilih tidak menyertakan nama bek sayap itu ke dalam skuad finalnya. Ahmed Zaki pun kemudian meluruskan isu seputar tidak hadirnya Welber. Klub Welber yakni Sao Paulo sebenarnya sudah melepas, tiket pesawat pun sudah disiapkan PSSI. Klub Welber yakni Sao Paulo sebenarnya sudah melepas, bahkan tiket pesawat pun sudah disiapkan PSSI. Welber ini dari klub sudah diberikan izin dan dari PSSI sudah mengirim tiket walaupun dari klubnya di sana mungkin jadwalnya cukup padat. Kata Ahmed Zaki kepada wartawan di Stadion Madia Jakarta Rabu 25 September. Tapi sudah diizinkan klub sebelumnya. Karena tidak datang, orang tuanya lebih memilih Welber tetap di Brasil. Buat kami tidak ada masalah, kan masih ada pemain lain. Dari informasi terakhir, memang ibunya yang mengirimkan informasi bahwa Welber tidak berangkat. Kalau dari timnya sudah ada pelepasan ke Timnas U20, klubnya sudah melepas ke Timnas, ucap Ahmed Zaki. Peluang Timnas Indonesia vs Belanda usai jamuan PSSI KNVB. Tengah pekan ini PSSI kedatangan tamu istimewa yakni Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kesempatan jamuan dari PSSI itu turut dimanfaatkan membahas peluang digelarnya laga Timnas Indonesia vs Belanda. KNVB datang ke Jakarta pada hari Rabu 25 September 2024 untuk menawarkan program kerjasama kepada PSSI. Pada momen tersebut, KNVB diwakili oleh Guus de Jong sebagai Sekretari Jenderal KNVB, lalu Michael van der Sar Head of International Program World Coaches, dan Ruud van der Sar Head of Thales New Partnership. Kedua belah pihak juga menandatangani nota kesepakatan MOU untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Pertemuan ini merupakan lanjutan pembahasan kerjasama PSSI KNVB yang dijajaki mulai bulan Mei lalu. Untuk tahun depan tergantung dari hasil kualifikasi nanti, mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional seperti saat kami mengundang Argentina, kata Ketum PSSI Erick Thohir membahas peluang laga Timnas Indonesia vs Belanda. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama, ujarnya lagi. Secara umum, PSSI ingin hubungan dengan KNVB bisa saling menguntungkan. Sepak bola Indonesia harus terus berkembang ke arah yang lebih baik, dan itu membutuhkan bantuan dari KNVB dengan segala pengetahuan dan kapabilitas mereka. Erick Thohir juga menyebut bahwa kini adalah babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB yang difokuskan pada berbagai proyek pengembangan. Salah satunya, pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Indonesia dan Belanda punya hubungan yang panjang, dan hubungan di antara masyarakat menjadi pemicu dengan apa yang kita bisa kembangkan di sepak bola, ucap Erick Thohir. Max Hilgers cetak sejarah Twente tahan imbang Man United. Hasil imbang yang diraih Twente lawan Manchester United di Liga Eropa, Kamis 26 September dini hari WIB, jadi sejarah tersendiri bagi Max Hilgers. Hilgers adalah calon pemain naturalisasi Indonesia yang jadi tulang punggung Twente. Bek 23 tahun itu tampil penuh pada laga Manchester United vs Twente di Old Trafford. Artinya, Hilgers jadi pemain Indonesia pertama yang bermain lawan MU di pentas Liga Eropa. Hilgers memang belum sah jadi warga negara Indonesia WNE, namun proses naturalisasinya hampir rampung. Hilgers selangkah lagi resmi jadi WNE setelah sidang paripurna DPR RI pada Kamis 19 Juni telah menyetujui permohonan naturalisasi yang diajukan PSSI. Rencananya Hilgers akan mengambil sumpah WNE setelah pertandingan MU vs Twente. Jika proses naturalisasi Hilgers berjalan lancar, maka ia resmi jadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain melawan Man United di kompetisi Liga Eropa. Hilgers sendiri tampil impresif lawan Red Devils
SofaScores mencatat Hilgers jadi pemain ketiga dengan nilai tertinggi saat Twente sukses menahan imbang Man United 1-1. Hanya saja, Hilgers membuat satu kesalahan fatal yang membuka jalan bagi Christian Eriksen cetak gol pada menit ke-35. Gol Eriksen bermula saat bek timnas Indonesia Mees Hilgers berhasil merebut bola dari Diogo Dalot di kotak penalti. Namun bola terlepas dan berhasil disambar Eriksen via tembakan keras yang bikin gawang Twente bergetar. Keunggulan Manchester United bertahan hingga turun minum. Tandingannya, Twente berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Sam Lammers. Eriksen yang sempat jadi pahlawan MU di babak pertama justru jadi bencana di paruh kedua. Gol yang didapat Twente terjadi karena kesalahan fatal Eriksen. Blunder yang dilakukan Eriksen membuka peluang Lammers untuk menjebol gawang Ander Onana dari jarak dekat. Indra Syafri sempat marah di laga Indonesia vs Maladewa. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku marah saat jeda babak pertama melawan Maladewa di Stadion Madia, Rabu 25 September. Babak pertama pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 ini berakhir imbang. Indonesia memiliki 13 peluang, tetapi tak ada yang berbuah gol. Saat jeda babak pertama, di ruang ganti, Indra melepaskan isi hatinya ke pemain. Ia marah sebagai pelatih untuk memantik semangat juang pemain di lapangan pertandingan. Saya puas melihat penampilan tim, tapi saya bicara di antar babak tadi. Main bagus saja gak cukup. Yang penting di sepak bola itu menang, kata Indra saat jumpa pers. Bagus main, tapi gak menang untuk apa? Makanya saya bilang saya harus ganti kalian, 2 winger saya tarik keluar. Saya masuk 1 striker dan masukin 1 gelandang. Upaya provokasi Indra di ruang ganti berjalan mulus. Setelah babak kedua berjalan 7 menit, gol pertama berhasil dilesakkan anak-anak Garuda Nusantara. Tak cukup sampai di situ, dalam tempo 5 menit 3 gol tercipta. Gol pertama pada menit ke-52, gol kedua menit ke-54, dan gol ketiga menit ke-57. Indra mengakui bahwa pertahanan dalam yang dipraktikkan Maladewa membuat Dontri Pamungkas dan kawan-kawan agak kewalahan di babak pertama. Jadi tadi memang saya sedikit keras di antar babak, ya kalian main bagus teh ya. Saya salut kalian main bagus, tapi kalau kalah, main bagus itu apa? Kata Indra. Berikutnya, timnas Indonesia akan bentrok dengan Timor Leste. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madia pada Jumat 27 September malam mulai pukul 19.30 WIB.